Nah, halo cah, balik nang kontenku Abyu. Hari ini kali ini sore ini aku harus mereview breeder kondang asal Trenggalek yaitu Mas Saka. Mas Saka ini ternaknya kameleon, berdragon dan lainnya. Aku tahu Mas Saka itu sejak 2020 yang lalu, pokoknya dikenalkan sama Pak Kiki dan berkunjung ke rumahnya untuk melihat breed dragon dan kameleon. Tapi untuk kali ini eksklusif langsung wawancara dengan Mas Saka di farm barunya. Monggo Mas kameramen bisa terlihat. Om Saka. Halo. Bagaimana kabarnya? Lama ya udah berjumpa kembali. Lama. Sekali. Terakhir kali aku bertemu sama Mas Saka itu pada waktu ke Tawangmau. Kok ini Tawangmau ya Mas? Ke Tawangmau ya, ke Tawangmau sama Mas Saka, sama Pak Kiki, sama Mbak Lisa dan teman-teman semuanya. Sama Pak Kor yang kemusang kemarin tuh juga ikut guys. Mas Saka, berhubung sore ini Pak Kiki menyuruh saya untuk meliput si breeder kondang asal Trenggalek ini, Mas Saka. Ya Pak Ki ya, itu Pak Ki ada guys di situ. Nah, jadi Mas Saka itu dari dulu itu sejak aku diajak Pak Kiki main ke rumah Mas Saka, dikenalin sama Pak Kiki itu udah di rumahnya udah banyak breed dragon sama kameleon. Tapi di sini Pak sakjane ya Cah, aku wis nyepakne pertanyaan beda karo kameleon. Iki menggali info beda karo kameleon kuwi. Tapi posisi Mas Saka kameleon beda niki stoke sedang kosong. Nah, beda lagi kosong. Tapi yang banyak kameleonnya guys. Yang mulai menjamur. Kita masuk ke pertanyaan aja ya Mas Saka. Siap diinterogasi ya Mas Saka. Oke. Mas Saka. Mas Saka. Ya. Gimana Mas? Kok awalnya itu bisa tertarik sama kameleon? Ya. Dan dari kapan? Gimana? Pertama kan dulu BD Mas ya. BD dulu. BD. Banyak BD. BD dulu banyak, terus perawatannya BD lumayan ribet. Soalnya harus pakai lampu dan lain-lain, biaya lumayan mahal. Oke, mahal. Lampu UVA mahal. Betul. Listrik wis membengkak lah pokoknya kalau bener. BD. Akhirnya aku lihat, wah kameleon kok bagus. Lebih berpotensi menguntungkan. Potensi cuannya. Income-nya itu, terus cuannya warna bagus macam-macam. Terus habis itu perawatannya juga lebih simpel dan nggak perlu pakai lampu dan lain-lain. Iya. Dulu itu aku pertama kali lihat kandang kameleon atau bunglon mana Mas kameleon itu? Madagaskar. Bunglon Madagaskar itu malah sama Mas Saka ditaruh di luar rumah. Terus aku ini batinku ya Cah yo. Aku bingung Mas arep ngomong bahasa Indonesia bahasa campuran ya Mas yo. Batinku ini Cah. Loh, bunglon iki kok ning kene apa ora kademen, apa ora kepanasan ngono. Ternyata malah gitu ya Mas, baik perawatannya. Lebih baik, sirkulasi udara lebih baik. Terus gimana Mas Saka habis itu? Habis itu ya langsung ke kameleon dan mencoba untuk breeding langsung. Pada waktu 2021 kemarin tuh breeding berapa Mas Saka yang kameleonnya bertelur itu? Aku lihat sendiri guys, kameleonnya bertelur. Nanti tak cantumkan videonya, gampang. Aku seneng begini. Indukan tuh. Tak giku enek Pak, sing bel. Giku. Gitu BN Giku. Kawas nanti ndak. Wis ndak. Sing urung. Sing kae androng ya. Meh. Yo kono. Sing mau orang jero ning jero. Ngeri banget. Teku. Aku lek karo iki ngeri dhewe. Indukane. Ngeri. Guys, tak kasih tahu. Ini namanya kameleon. Ki cewek kayak ngendok guys. Ngendok. Namanya 2021 pertama bertelur itu paling sekitar 17-18 Pak. butir telur. Dan itu breeding yang ke berapa? Masih yang pertama. Masih yang pertama. Hebat. 17 sampai 80. Sampai 17 sampai 18 ya. 17 butir di breeding pertama Mas Saka. Kurang hebat gimana coba? Udah kondang sejak awal ya, ajakmu.
Tapi gimana mas? Tapi yang pertama gagal semua. Telurnya Mati semua. nggak netes. Telurnya nggak netes karena masalah inkup. Oh, masakan saya eling aku. Inkup kayak kok guni Pak Kiki ya, inkup Betul, kotak kayak. betul, Oh, betul. saya tahu guys Masalah kalau inkup. inkupnya masalah Inkupnya inkup yang itu. kurang stabil. Masalah. Soalnya kamilion kan minta suhu inkupnya itu di suhu 24. Di Ya, suhu. waktu itu inkupnya Naik kurang turun, stabil. naik ya. kurang stabil. Guys, sama Kak Pak Kiki. Diambilkan kamilion. Kamilionnya. Masakan aja dulu. Aku takut. Kamilion bener banget. Sebenarnya gitu loh Pak, konsepnya nanti di sama kayak musang gitu loh Pak. Nah, kamilion. Kok kayak ulang di? Kan sendiri ini Anakan Sebian berarti. CB Trenggalek. CB Trenggalek guys. F berapa? Ini masih F1. F1. Oke, mantap F1 guys. Kurang kondang gimana Mas Saka itu sebenarnya? Samaran boleh disu Mas biar teman-teman di rumah jelas. Ngeri banget Mas Saka itu. Nanti yang minat anakannya juga masih ada banyak. Yang minat anakannya masih ada banyak, bisa dihubungi di sini Mas Saka ya. Nanti tak cantuman Instagramnya Mas Saka. Oke, siap. Mas Saka, gini, Siap. jadi gini. Di fase kameleon itu kan ada fase anakan, fase fase muda, fase breeding, juve sama fase birahi. Itu di antara fase-fase tersebut itu apa yang fase paling sulit Mas? Fase kritis-kritisnya itu yang gimana? Yang jelas pertama itu kameleon waktu menetas itu kecil banget ya Mas Abi ya. Yang di depan tadi Dan makannya itu yang sulit. Kita harus pakai anakan jangkrik. Anakan jangkrik yang kecil-kecil itu. Anakan Nah, jangkrik. dia usia 0 sampai 1 bulan rawan. 0 sampai 1 bulan itu rawan banget. Masih rawan banget. Selain jika maksudnya jika di alam tidak ada yang jual jangkrik anaknya Mas Saka penggantinya pakai apa? Tetap cari telur jangkrik Mas. Tetap harus Cari gimana pun telur online jangkrik. atau gimana pun Pakai ulat tetesin bongkong. sendiri. Bongkong belah enggak mau. Terlalu enggak mau kalau enggak gerak enggak mau. Kalau enggak harus hidup dan kecil Harus guys. kecil. Wah, ngeri banget. Harus hidup dan kecil berarti ya kita tahu sendiri ya guys ya, kayak perjuangan breeder itu kayak gini gitu loh guys, dibalik kesuksesannya yang sekarang udah kayak gini, harus ternak jangkrik juga ya Mas ya, ternak beli jangkrik. telur jangkrik Beli sendiri. telur, belinya ada ya Mas ya? Ada beli telur jangkrik di online ada. Beli telur jangkrik, Di situ ada online. di toko-toko jangkrik, di supplier jangkrik, jangkrik Mas. Berarti usia 0 sampai 1 bulan itu masa kritis DB. Masa kritis kameleon kok BD. Sebenarnya aku tadi udah nyiapin 2 pertanyaan guys antara BD sama kameleon, tapi berhubung dari di sini BD-nya itu udah gak ada dan ternyata Mas Saka ini pindah ya Mas ya. Rumahnya tak di sana ya Mas. Ini di farm ya. Gila. Perumahan guys ini khusus untuk farm kameleon. Emang ditujukan untuk farm ya Mas ya. Wes semoga sukses banget wes. Wah, insyaallah. Lanjut pertanyaan ketiga Mas Saka. Gini Mas Saka. Mungkin dari teman-teman di sini yang nonton ini sudah tahu kameleon itu sebagus ini ya guys ya. Jangan ojo dipadakne karo bunglon-bunglon masih ijo-ijone tegalanmu ngono kae ya. Gimana agar teman-teman itu yang masih pemula milih kameleon untuk dipelihara? Pertama harus sehat lah intinya. Yang penting harus sehat dulu bebasnya. Dilihat dari matanya jangan sampai cekung. Satu pertama mata guys, jangan sampai cekung. Jangan sampai cekung. Yang kedua lidah harus menjulur panjang. Harus bisa iya buat makan ya Mas Saka. Bener. Anatomi tubuh lah. Lengkap. Anatomi tubuh harus lengkap, tidak ada minus lah istilahnya. Kalau masalah warna selera, soalnya warnanya banyak kan macam-macam. Oh iya, masalah warna itu selera guys, warnanya banyak soalnya. Iya Mas Saka, di umur berapa kameleon kok BD? Kameleon itu bisa bereproduksi. Kan tentunya nggak hanya 1 bulan 2 bulan kayak hamster gitu tuh Iya, Mas. kameleon untuk yang jantan 8 bulan udah bisa kawin. Untuk yang jantan 8 bulan itu udah bisa kawin guys. Terus dia betinnya gitu. Untuk yang betina 1,5 tahun 1,5 tahun harus sudah bisa kawin. Sebetulnya setahun sudah bisa, tapi takutnya dia egg bending kalau terlalu muda. Apa itu egg bending Mas? Egg bending itu dia hamil tapi tidak bisa bertelur lah, akhirnya mati. Soalnya telurnya tetap di dalam perut. Telur di dalam perut, guys. Tidak bisa mengeluarkan. Itu kayak kasusnya Salva yang kegendutan. Mas Saka kira-kira udah berapa tahun Mas Saka menekuni kameleon itu? Kameleon paling masih
3 tahun. Barusan, ya sekitar segitulah. Sekitar 3 tahun. Ya masih barusan tapi udah cukup lama loh guys. Untuk pengalaman masakan itu udah suhu master pokoknya. Kalau masakan dulu kan BD tuh. Nah waktu BD itu juga banyak banget bedanya masakan. Nanti tak cantumin videonya. Gimana mas perbedaan secara umum inkubasi telur BD sama telur kameleon? Sangat beda jauh mas. Beda jauh guys. Soalnya inkub BD itu cuma 2 bulan. Inkub BD cuma 2 bulan. Sedangkan kameleon 9 bulan. 9 Di 9 bulan. Di 9 bulan. Salva aja 6 bulan loh. Kalau Ini BD terlama ini. terlama. Kok BD kameleon terlama. tutupnya 9 bulan ya mas. 9 9 bulan. Ngeri banget. Pernah ada enggak Masaka untuk Masaka sendiri? Kejadian yang paling berkesan, entah kejadian buruk atau kejadian yang paling seneng ketika pelihara kameleon dari tahun pokoknya selama 3 tahun ini. Oh iya pernah, jelas pernah mas. Kalau buruknya banyak, senangnya juga banyak. Senengnya juga banyak. Apa mas? Coba contohnya. Buruknya itu waktu kemarin saya juga pernah impor mas yo, yang warnanya itu belum ada di Indonesia. Saya pernah impor dan juga jenisnya belum pernah ada di Indonesia. Jenisnya belum pernah ada di Indonesia. Nanti bisa dicantumin lah, nanti gambar nanti di YouTube. Oke siap. Atau di fotoku aku juga punya di IG ku ada. Lah itu aku beli sekitar 8 ekoran lah, mati 8 semua. ekor. Mati semua. 8 ekor mati semua. Itu baru impor langsung tangkapan dari Madagaskar. WC-an langsung tangkapan dari Madagaskar. Gimana mas ceritanya kok bisa mati semua? Soalnya suhunya ini mas ternyata. Suhu pengiriman. Bukan suhu pengiriman, suhu di sini sama di sana beda sama Madagaskar. Beda. Apalagi mintanya dingin dia ternyata. Kan di daerah pegunungannya, bukan di Madagaskar yang panas yang tropisnya itu di pegunungannya. Nah di pegunungannya. Berarti habitatnya ini di Madagaskar tapi yang pegunungannya, yang dingin forestnya guys. Yang forest. Itu warnanya memang bagus banget ya mas, emang pas visian. Kalau visian pasti bagus dan waktu itu di sini belum ada mas. Itu namanya impor dari habitatnya langsung ya mas ya. Untuk kisaran harganya sendiri sampai berapa? Untuk harga kameleon? Harga kameleon guys. Sudah terjangkau. Sudah terjangkau sekarang. Sudah terjangkau, babyan usia 3 bulan itu sudah terjangkau. Sekarang cuma di 2,5 juta. Mulai dari 2,5 juta kalian udah bisa mendapatkan ini. Bagus banget kameleon. Guys gini, kameleon kalau di setting tempat kayak gini mas di ruang AC, bagus banget di display ini. Buat display ruang tamu. Cocok banget. Nah, di kayu-kayu cocok banget. Bener banget. 2,5 juta kalian bisa dapat kameleon guys. Bener banget. Murmer. Dan perawatannya lebih mudah daripada bekek, daripada salva. Ya mas yo. Betul. Cuma kandangnya harus proper aja. Nah, cukup. Kalau kandangnya harus proper dan tidak membutuhkan banyak lampu-lampu yang penting dia itu pagi kena sinar kan outdoor otomatis sudah pagi kena sinar. Jadi udah berjemur sendiri. Masaka kisaran kameleon yang paling mahal di Indonesia itu yang apa? Harganya yang paling mahal yang apa? Yang kalau di Indo ini yang paling mahal yang pernah masuk itu jenis Parsoni. Kameleon terbesar. Kameleon terbesar. Sebesar apa mas itu? 3 kali lipatnya apa mungkin? Bisa segini mas. Kayak iguana berarti? Segini. Iguana juve ya, maksudnya iguana juve. Segini pokoknya panjangnya segini. Itu harganya berapa mas? Personi itu harganya? Personi itu di 50-60 juta. 50 sampai 60 juta seekor kameleon. Bayangkan itu kalau di breeding guys. Insya Allah udah baru kaya rezeki kita ya mas ya. Langsung beli rumah insya Allah. Tinggal gimana cara kita memasarkan, cara apa ya mas? Cara orang awam itu tahu kalau ada barang sebagus itu. Hebat banget loh mas Aga guys. Breeding hewan sebagus ini. Satu pertanyaan lagi. Pernah diliput di media mana saja? Pamungkas. Pertanyaan pamungkas. Pernah diliput di media mana saja? Radar Tulungagung apa Trenggalek? Radar Trenggalek. Tribun Jatim. Ngeri. Terus bahasa. terus. Terus di JTV oke. JTV oke. Terus yang terakhir itu
Trans 7. Bener. Pada waktu Trans 7 aku guys yang ngeruh guys. Soalnya aku pas di hotel di Jakarta, aku makan tuh tiba-tiba di TV ini, loh ada thumbnail breeder kameleon asal Trenggalek. Wes aku langsung dipak di kamera ini. Terus tak kirim, Pak Ki, Masaka Pak Ki, masalah kondang aja guys. Langsung lihat kandangnya, liput ya Mas yo. Itu gimana? Kok bisa diliput sama Trans 7? Ya pertama radar terus Naik ke Trans 7 Mas yo, naik terus ngeri banget. Oke guys, setelah wawancara ini selesai, maksudnya setelah kita tanya-tanya hal yang umum tentang kameleon ini selesai, kita lihat ya Mas, lihat farmnya Mas, lihat kandangnya. Ayo guys, kita lihat kandangnya. Nah oke guys, kali ini wis sampai di farmnya Masaka, farm kameleon guys. Ini OTW ya nih Mas, OTW pembangunan ya Mas. Masaka. Luas loh termasuk ya guys untuk apa? Untuk sekelas farm kameleon luas banget ya. Luas termasuk Masaka. Masaka, gimana cara membedakan kameleon jantan dan betina itu gimana Masaka? kalau jantan udah pasti colorful seperti ini Mas. Jantan Udah colorful. pasti warna-warni. Pasti warna. Warnanya Wah, mencorong merah. Tadi kan Tadi merah, tadi hijau. Kalau yang betinanya gimana Mas Aka? kalau betinanya seperti ini Mas. Masukkan ya ini. Masukkan aja wis. Betina pink. Nah, kalau betina pink, oranye ini, warnanya kusam, agak kusam. Nah, Mas. betul. Agak kusam. Warnanya betina agak kusam. Benar banget. Warnanya betina agak kusam warnanya betina. Terus Mas, kalau gini tuh posisinya hamil apa enggak Mas? Enggak, ini belum ini. Belum hamil. Kalau hamil dia warnanya tambah gelap, tambah hitam. Tambah putih ya. hitam. Oh soalnya Hitam lagi. di alam dia kelap kamuflase Ah, Mas, ya. betul. Bersembunyi, Ah, kamuflase. Tambah Tambah gelap. gelap, tambah gelap. Cara membedakan jantan dan betina. Tapi secara postur tubuh pun kalau jantan lebih besar ya daripada Iya, daripada betul, betina. lebih besar. Lebih besar. Lebih besar banget daripada betina. Kandang pokok di dalamnya harus ada ini daun sirih. Oh, ini dalamnya ya aneh Mas yo. Live tumbuhan nih Mas yo. Tumbuhan asli. Tumbuhan asli. Oh iya, oke, tumbuhan Soalnya asli. dia nggak bisa minum di tempat di wadah gitu, harus di spray di tumbuhan ini nanti ada airnya netes itu baru dia minum di jilatin gitu. Oh, dulu berarti settingnya Masaka itu apa? Kayak tuh Mas, kayak galon sedikit gitu. Sekarang gimana Mas? Sekarang tak semprot tiap pagi sore semprot pakai itu selang langsung. Langsung Selang air ya, Mas, buat ya? nyiram air itu. Buat nyiram air ya. Ya ini gelap ya. Ini gelap ya. Peteng. Mas, kalau teman-teman mau buat kandang kameleon itu gimana Mas tipsnya? Tips kandangnya. Kandang yang penting banyak sirkulasi. Sirkulasi udara biar nggak berjamur kameleonnya. Biar nggak berjamur. Dan di kameleonnya. dalamnya harus dikasih tumbuh-tumbuhan buat dia sembunyi biar gak stres. Oh gitu, dalamnya harus kasih tumbuh-tumbuhan. Harus dikasih tumbuhan dan tumbuhannya yang agak terbuka. Nah kayak gini ya, tumbuh-tumbuhan. Nah, Kayak ada di sini ya, Mas? ada. Oh itu. Sembunyi. Entah, woy. Kalau kandang, inkubasinya mana Mas? Inkubasi Ayo, di Mas, dalam. kita lihat inkubasinya Mas. Kayaknya ada yang lepas. Ada yang netes hari ini. Wah, ada yang netes. Kucing. Gede gitu. Oh, guys, jadi ini kandangnya BD Masaka dulu. Ini lepas nih. Oh, netes, guys. Bentar tak flash ya. Tak flash, pakai flash. Nah, ini netes ini udah mulai netes, ini mulai keluar kepalanya. Enggak apa-apa ya, Mas? Baru aja netes, guys. Pas. Pas ya, Mas. Ini proses. Mas, untuk apa perlitnya ya, Mas? Ya? Untuk perlitnya itu sebasah bisa beda apa, Mas? Enggak, ini basah gimana ya? Dingin Pokoknya- tapi kering. Oh, dingin. bener. Oh, pakai kulkas, guys. Pakai kulkas. Pakai showcase Ada. suhu 4. Enggak bisa kalau pakai 24.
Suhu harus 24 derajat. Dan belajar kayak gini itu butuhkan waktu yang lama loh Mas. Oh, bener banget. Iya. Pengalaman yang lama. Ini jangkriknya Mas apa? Ini jangkrik, telur jangkrik. Tempat jangkrik. Itu dubia. Coba dubia, coba makan. Coba dubianya. Ayo keluar Mas Aka, ayo. Kita sangat beruntung banget loh guys sama Mas Aka dikasih dapur. Nah, dikasih nunjuk, boleh dikasih lihat banget. Boleh dikasih lihat dulu. Jarang-jarang yang boleh masuk ini. Jarang-jarang banget yang boleh masuk di sini. Terus Mas Aka, yang pengen disampaikan lagi enggak untuk teman-teman? Oh, angel lah baru ngomong. Dari Mas Aka sendiri. Untuk teman-teman ya wis pokok sayangi aja lah hewannya. Apapun itu hewannya. Sayangi pasti dia akan memberikan hasil loh. Benar kita mau berikan hasil. Tidak usah aku breeding cuman ini tidak usah. Aja mengharap cuan dulu. Nah, betul. Yang penting suka dulu. Suka, jalani pasti ada cuannya. Betul. Gini guys, data-data dari Mas Aka sore ini yang penting suka dulu pasti ada hasil dan cuannya. Wes, jangan khawatir ya Mas. Mantap. Oh Mas Aka, berhubung tadi ya lihatnya kayak ada anak kecil-kecil. Ada itu baby. Yuk, kita lihat baby yuk. Ini posisinya rumah Mas Aka masih dirombak guys, masih agak berantakan. Soalnya dirombak, dikhususkan untuk farm. Mana Mas Aka? Ini Mas. Ini baby kameleon usia 2 minggu lah kurang lebih. Baby kameleon usia 2 minggu. Itu. Wah, yuk guys yo. Mas, berarti kalau gini ini itu sama semua enggak Mas jenisnya? Ini sama tapi nanti warnanya pasti beda-beda. Oh, warnanya beda-beda ya? Tidak bakal sama. Jual itu berdasarkan warna apa Berdasarkan warna. Oh, jualnya kameleon itu ternyata berdasarkan warna, guys. Bukan berdasarkan jenis, bukan. Semakin bagus warnanya semakin mahal. Mas Aka, BTW Mas Aka juga punya kura-kura loh Mas. Dan tadi kan juga terpantau kawin ya Mas ya. Apa Mas jenisnya ini kura-kuranya? Ini cherry head. Cherry head. Oh, cherry head itu kayak anu. Palanya merah-merah. Kakinya merah. Cherry head. Palanya merah, kakinya merah. Mas kameramen di situ aja ya. Tadi terpantau kawin ya Mas ya. Boleh masuk ya Mas? Boleh masuk. Ini cherry head. Mana Hermani? Cherry headnya di sini itu ada 3 guys. Dan Hermaninya 1. Nah, dalam. Sama Mas? Nah, ada bocil-bocil. Ini cherry headnya. Ini Hermaninya Mas Aka. Dan ini cherry head. Berat loh. Mas, Ini perbedaan jantan. oh jantan dan betinanya kura-kura ini gini Mas. Cekung. Kalau jantan Betina cekung. aman. Kalau betina aman. Datar tuh Mas gini. Aku tak pegang betina nih Mas Aka. Nah guys, perbedaan apa kura-kura apa Mas? Cherry head kalau jantan itu cekung, kalau betina itu datar, lurus. Datar. Kenapa guys kok disebut cherry head? Karena ini merah-merah ini. Merah-merah ini ya Mas Aka. Betul. Dulu berapa Mas? Secara lumayan lah. Iya. Sampai berapa? 10 sampai 15. 10 sampai 15 kalau enggak crazy rich ya mending tidak guys. 10 sampai 15. Dan ini bukan cuma 3 ekor, ada 4 ekor guys. 3 ekor cherry head dan 1 Hermani. Ini Hermaninya Hermaninya delik 3 guys serannya. Hermaninya ada 3 delik Hermani. Jadi total di sini tuh ada 6. 3 cherry head dan 2 Hermani ya Mas yo. 3 Hermani. Ini 1 jantan 1 Nah, betul. Jadi 1 jantan 2 betina. Dan untuk yang cherry head pun 1 jantan dan 2 betina guys. Loh Mas mau bertelur ya Mas itu? Gali-gali. Mau bertelur ya. Mau bertelur. Gali-gali itu. Nah, gali-gali itu mau bertelur. Ternyata di sini bukan cuma farm kameleon ini. Nanti kura-kura. Itu kandang kura masih dibangun. Oh, sing kolam tadi kandang kura ya Mas? Kolam tadi tak pikir kameleon, ternyata kandang kura-kura guys. Kandang kura nanti. Kandang kura-kura ternyata guys. Apalagi Mas Aka hewan yang ada di sini. Oh, ayo Mas Aka ke akuarium ya Mas yo. Itu siami banget aquascape. Katanya aquascape-nya juara loh guys. Juara katanya.
aquascape. Ini aquascape Mas Eka. Ya. Ini. Ikannya itu apa aja Mas Eka? Ikannya diskus, petra, Diskus. Diskus itu untuk yang ini. Nah, ini namanya diskus. Diskus apa Mas? itu wah kurang paham Mas kalau Kurang jenis, soalnya ikan cuma buat ini. Tuh buat yo Lihat kalau lihat. ngopi-ngopi lihat ikan. BTW Mas Eka, pernah juara apa enggak? Apa belum? Belum. Belum pernah juara, tapi berpotensi untuk juara, guys. Jadi cuma sekedar hobi buat ngopi-ngopi aja. Buat ngopi-ngopi aja. Mas, BTW mekanisme untuk pembersihannya akuarium gimana Mas? Cuma ganti air paling 50% tiap seminggu sekali. Ganti air tiap 50% sama. Nanti gitu aja kok Pak. Terus Mas, kok nggak ada sikat untuk lumutnya? Enggak, soal ini dada ikannya ini. Oh, pengganti ini. Mas kameraman punya ya ikan kayak gini. Ini ada. Nah, ikan pengganti asin nutul tukang makani lumut. Tukang makani lumut. Tukang makani lumut itu ikannya. Bismillah. Wow. Kayaknya saya betah di farmnya Mas Sakai. Betah, soalnya nyaman banyak hewannya. Mas, mungkin di antara teman-teman yang udah nonton video ini ya Mas ya, dari awal sampai akhir itu kan ada yang gini minatnya, wah ya kayaknya breeding chameleon ki oke juga menunjukkan di hasil ya Mas ya. Oke. Itu gimana Mas cara kita membangun semangatnya di chameleon itu loh, cara biar bisa konsisten di chameleon kan mestinya yang namanya animal lovers kan misal 1 tahun chameleon, 1 tahun lagi pengen ini, enggak melulu tuh Mas. Itu gimana cara memupuk, cara agar biar tetap konsisten sama satu hewan aja Mas? Yang penting pertama harus senang dulu sama hewannya. Senang Kuncinya pertama harus senang sama dulu hewannya. sama hewannya. Nah, setelah senang kita kan nanti otomatis kayak apa ya? Menggebu-gebu loh. Tidak menggebu-gebu Mas. Gimana? Kayak tulus ngeramatnya tulus. Kerabatnya tulus gitu. Nah, apalagi nanti kalau udah fase breeding dan bertelur, beranak, ada cuannya, itu pasti tambah senang. Tambah senang. Pasti tambah konsisten. Bener, tambah konsisten. Iya Mas Eka. Kalau kalian semua aja, oleh awakmu kabeh minat chameleon, kayak mau, engkau bisa tak kasih Instagram Mas Eka di sini. Siap bisa lewat DM lewat aku dulu terus sampai nih ke Mas Eka atau lewat Mas Eka langsung monggo kerja Mas Eka. Siap. Apalagi Mas Eka? Ya sementara itu Mas. Sementara nanti ini kalau aja, udah ada lagi farmnya udah jadi kan. Tak liput lagi tetepan. Siap. Sebenarnya ini proses pembangunan farm ya Mas ya. Semoga farmnya Mas Eka itu lancar sampai akhir dan semakin barokah, bisa bermanfaat juga untuk lingkungan. Siap. Dijauhkan dari maksudnya dari mahara bahaya atau yang suka mencuri gitu. Karena tak lihat Mas Eka kok nggak takut maksud ditaruh di luar gitu. Ternyata udah ada security-nya lah, udah ada pengamanannya tersendiri. Dan gimana ya guys ya? Lagi aku bingung Mas Eka ini harta kok opon gimana. Udah guys, mungkin ini ya Mas ya. Mungkin kali ini wawancara kita kali ini, liputan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Besok kalau farmnya udah jadi, kita bisa langsung tak info Mas Adian. Langsung di info Mas Eka secara eksklusif. Udah guys. Oke, cukup di sini saja guys. Tetap tonton Abyu Herin YouTube. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada info menarik, kalau ada info menarik lainnya, tak post lewat DM. Terus nih Mas, closing aku ada yang bingung loh ini gitu nanti. Wes pokoknya gini tok wes. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Siap. Tunggu next video selanjutnya. Dadah.